Tolak poligami. Aku malah diceraikan suami di depan Gundik dan mertuaku malah membelanya. Di hari pernikahannya kubuat mereka semua menyesal. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit di luar jendela dapur sudah mulai berwarna jingga lembut. Pertanda sore akan segera berganti malam. Aku, Gina, baru saja menutup panci terakhir berisi sayur bening yang baru saja matang. Aromanya yang segar berbaur dengan wangi ayam ungkep yang sudah mengering sempurna. Rutinitas 10 tahun pernikahan dengan Mas Wawan telah mengajarkanku untuk menyiapkan makan malam tepat waktu. Meski kadang terasa monoton, ada kepuasan tersendiri saat melihatnya menyantap masakanku dengan lahap setelah seharian bekerja. Tanganku masih basah ketika bel rumah berbunyi. Biasanya, Wawan pulang lebih larut, tapi hari ini ternyata lebih awal. Senyum kecil sudah mengembang di bibirku, bersiap untuk menyambutnya. Namun, senyum itu segera pudar begitu dia membuka pintu. Bukannya menyapaku dengan hangat seperti biasanya, atau mencium keningku, dia hanya melengos dan langsung menuju kamar mandi sambil melepas jas kerjanya. Lagi capek, Gin. Meeting seharian, gumamnya singkat sebelum pintu kamar mandi terkunci. Aku berdiri terpaku di depan kompor, sendok kayu masih di tangan. Ada sesuatu yang salah. Bukan hanya pada sikapnya yang dingin, tapi ada sesuatu yang lain. Sebuah aroma. Aroma parfum floral yang tajam dan terlalu manis. Sangat berbeda dengan parfum citrus ringan yang biasa kupakai. Aroma itu menempel kuat pada jas yang baru saja dia lepas dan terbawa angin sampai ke dapur. Aroma itu bukan milikku. Jantungku berdebar kencang, dipenuhi rasa cemas yang tiba-tiba menusuk. Ini bukan pertama kalinya. Beberapa bulan terakhir, aku sering mencium aroma asing yang sama, tapi selalu kuhalau dengan berbagai alasan untuk diriku sendiri. Mungkin dari lift kantor. Atau karena duduk terlalu dekat dengan klien perempuan, tapi kali ini, rasanya berbeda. Aromanya terlalu kuat, terlalu intim, seolah-olah dia berada dalam pelukan seseorang untuk waktu yang lama. Setelah keluar dari kamar mandi, Wawan langsung duduk di meja makan dan mulai menyantap makanannya tanpa banyak bicara. Suasana menjadi tegang. Nafasku sesak. Aku harus menanyakan ini. Aku tidak bisa lagi memendamnya sendirian. Dicuci saja, Gin. Aku kan sudah bilang tadi meeting seharian. Pasti bau keringat, jawabnya singkat, matanya tidak menatapku, terpaku pada piringnya. Tapi, ini baunya seperti parfum wanita, Wan. Aroma yang sama seperti yang beberapa waktu lalu juga aku cium. Desakku, suaraku bergetar menahan emosi. Dia akhirnya menatapku. Namun, yang kulihat bukanlah penjelasan, melainkan ketidaksabaran. Gina, jangan mulai lagi. Kerjaku menuntut aku bertemu banyak orang, termasuk wanita. Apa kamu mau aku menciumi setiap klien untuk memastikan parfum mereka tidak menempel? Ujarnya dengan nada sinis. Kamu jadi semakin paranoid saja. Capek, aku dihujani tuntutan kerja, pulang mau istirahat, malah dihujani pertanyaan. Aku terpana. Darahku mendidih, tapi sekaligus beku. Dia membalikkan situasi, menjadikanku pihak yang salah, yang tidak percaya dan merepotkan. Dia berdiri, meninggalkan setengah piring makannya. Aku tidur dulu. Lelah. Aku terduduk di kursi, menyaksikan punggungnya menghilang ke dalam kamar. Ruang makan yang hangat tiba-tiba terasa sangat dingin. Aroma ayam ungkep dan sayur bening yang tadi terasa nikmat, kini berbaur dengan aroma parfum asing itu, menciptakan rasa mual yang hebat di perutku. Air mata akhirnya menetes, bukan hanya karena kecurigaan, tapi karena perasaan diabaikan dan disakiti oleh orang yang paling kupercaya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku tidur di sofa. Dan untuk pertama kalinya pula, aku menyadari bahwa fondasi pernikahanku mungkin tidak sekuat yang selama ini aku kira. Aroma parfum asing itu bukan lagi sekadar bau, tapi menjadi pertanda awal badai yang akan menghancurkan hidupku. Hari-hari setelah insiden aroma parfum itu berlangsung dalam suasana dingin yang tak tertembus.
Wawan dan aku seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Dia pergi pagi-pagi sebelum aku bangun dan pulang larut malam saat aku sudah terlelap. Upayaku untuk membuka komunikasi selalu mentok di tembok pembatasnya yang kokoh. Setiap kali aku mencoba menanyakan kabarnya atau sekadar menawarkan makanan, jawabannya selalu singkat dan penuh ketergesaan. Baik, atau sudah makan di luar. Aku merasa seperti berjalan di atas kulit telur. Hati ini dipenuhi kecemasan yang semakin dalam menggerogoti. Sampai akhirnya, pada sebuah Sabtu sore yang tenang, badai itu benar-benar pecah. Aku sedang menyiram tanaman di teras ketika Wawan pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat sangat seram, berbeda dengan ekspresi lelah biasa yang kulihat belakangan ini. Ada ketegangan yang jelas terpancar dari raut wajahnya, dari cara dia meletakkan kunci mobil di meja dengan keras, hingga tarikan napasnya yang dalam. Dia menyuruhku duduk di sofa. "Kita perlu bicara, Gina," katanya. Suaranya datar namun mengandung getaran yang membuat jantungku berdetak kencang. Aku menurut, duduk di seberangnya dengan tangan berkeringat, sudah mempersiapkan diri untuk mendengar hal terburuk. Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang mencekik sebelum dia akhirnya memecah kebisuan. "Aku tidak bisa lagi berbohong, Gina. Selama beberapa bulan terakhir, aku punya hubungan dengan seseorang." Dunia seakan berhenti berputar. Udara di paru-paruku seketika habis. Meski sudah mencurigai, mendengar pengakuannya secara langsung adalah pukulan yang sama sekali berbeda. Rasanya seperti ditampar keras, dan aku tidak bisa bereaksi. "Dia adalah Yuni, sekretaris baruku di kantor," lanjut Wawan, masih dengan nada yang sama datarnya, seolah sedang melaporkan sebuah proyek bisnis, bukan mengakui pengkhianatan terhadap istri yang telah mendampinginya selama 10 tahun. "Hubungan kami sudah cukup jauh. Dan sekarang, Yuni, dia hamil." Kata hamil itu seperti pukulan kedua yang lebih keras, menghantam tepat di ulu hatiku. Aku membeku, tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi aku berusaha menahannya. Aku tidak ingin dia melihatku terpuruk. Wawan, bukannya menunjukkan penyesalan, justru melanjutkan dengan permintaan yang membuatku semakin terpana. "Aku tahu ini menyakitkan bagimu, Gina. Tapi, keadaan sudah seperti ini. Yuni mengandung anakku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku ingin menikahinya, menjadikannya istri kedua. Aku ingin melakukan ini dengan baik, secara sah." Aku menggigit bibirku kuat-kuat, berusaha mencari suara di tengah kegelisahan yang melandaku. Dengan baik, gumamku, suaraku parau. "Kau pikir menikahi wanita lain di depan istri yang sah adalah tindakan yang baik, Wawan? Setelah kau mengkhianati kepercayaanku? Setelah kau membohongiku selama berbulan-bulan?" Dia menghela napas, seperti merasa aku sedang meresahkan. "Ini bukan tentang perasaan, Gina. Ini tentang tanggung jawab. Dia hamil anakku. Apa kau mau aku membiarkannya? Apa kau tega anak itu tumbuh tanpa ayah? Ini jalan terbaik, Gin. Percayalah padaku." "Jalan terbaik untuk siapa, Wawan? Untukmu? Untuk selingkuhanmu?" tanyaku. Suaraku mulai meninggi. "Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan pernikahan kita? Janji kita? Apakah semua itu tidak ada artinya lagi bagimu? Gina, tolong, jangan dramatis. Ini kenyataan. Aku hanya mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang paling benar menurut agama. Poligami itu halal, dan ini untuk kebaikan kita semua. Aku akan tetap menjadi suamimu, tetap menyayangimu. Kau hanya perlu membuka hatimu." Mendengar kata poligami dan halal keluar dari mulutnya, seperti menyulut amarah yang selama ini kupendam. "Jangan kau bawa-bawa agama untuk membenarkan kesalahanmu, Wawan. Yang halal pun bisa menjadi haram jika dilakukan dengan niat yang salah dan menyakiti orang lain. Aku tidak akan pernah setuju pada poligami. Terutama poligami yang lahir dari perselingkuhan dan kebohongan." Wajah Wawan berubah merah. Kesabarannya seakan habis. "Kalau kamu tidak bisa menerima kenyataan ini, Gina, kalau hatimu sudah sedemikian sempitnya, maka lebih baik kita berpisah saja.
Aku tidak ingin terus-menerus berdebat. Ancaman itu melayang di antara kami, dingin dan menusuk. Aku terduduk kembali, tubuhku lemas. 10 tahun pernikahan, 10 tahun membangun rumah tangga, ternyata bisa diakhiri dengan begitu mudahnya olehnya, hanya karena aku menolak untuk berbagi suami dengan wanita lain. Saat itu juga, aku menyadari satu hal. Pertarunganku bukan lagi untuk mempertahankan pernikahan, karena pernikahan itu sudah hancur. Pertarunganku sekarang adalah untuk mempertahankan harga diriku. Kata-kata Wawan, lebih baik kita berpisah saja, masih menggantung di udara, tajam dan menusuk seperti pecahan kaca. Suasana ruang tamu yang dulu terasa hangat oleh kenangan-kenangan keluarga, kini terasa pengap dan sesak oleh pengkhianatan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan gemetar yang menguasai seluruh tubuhku. Air mata yang tadi ditahan, kini mengalir deras tanpa bisa kubendung lagi, tetapi bukan air mata keputusasaan. Ini adalah air mata kemarahan, kekecewaan, dan rasa terhina yang paling dalam. Berpisah? Ulangku. Suaraku parau namun berusaha keras untuk tidak pecah. 10 tahun, Wawan. 10 tahun kita membangun segala sesuatu dari nol. Kau ingat dulu kita mulai hanya dengan sepeda motor butut dan semangat untuk hidup lebih baik? Sekarang, hanya karena aku menolak untuk dimadu, hanya karena aku meminta hakku untuk dihargai sebagai seorang istri, kau dengan mudahnya mengucapkan kata, berpisah? Wawan tidak langsung menjawab. Dia berjalan mondar-mandir di depan sofa, tangannya terkepal. Wajahnya tidak lagi menunjukkan penyesalan, melainkan kejengkelan. Seolah-olah akulah sumber masalahnya, akulah penghalang antara dia dan kebahagiaan barunya. Bukan soal mudah atau tidak mudah, Gina, bentaknya tiba-tiba, membuatku terkejut. Ini soal kenyataan. Yuni hamil. Apa yang mau kau lakukan? Aku harus bertanggung jawab. Kau mau aku membunuh bayi itu? Atau kau mau aku menelantarkan mereka? Aku mencoba untuk jujur dan bertanggung jawab, tapi kau sama sekali tidak memberiku pilihan lain. Pilihan lain. Aku berdiri, menatapnya langsung. Apa pilihan yang kau berikan padaku, Wawan? Pilihan untuk menerima wanita lain di ranjung kita? Pilihan untuk berbagi cinta dan perhatian suamiku? Itu bukan pilihan, itu paksaan. Kau sudah memutuskan semuanya sendiri. Kau hanya memberitahuku, bukan meminta pendapatku. Aku sudah meminta pendapatmu. Aku memintamu untuk menerima kenyataan. Teriaknya, semakin tinggi. Tapi kau terlalu keras kepala. Kau tidak bisa melihat ini dari sudut pandang yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang kau dan aku lagi, Gina. Ini tentang anak yang belum lahir. Jangan kau sembunyikan kesalahanmu di balik kata, tanggung jawab. Balasku, tidak kalah keras. Tangisku sudah berhenti, digantikan oleh api amarah yang membara. Kau tidak bertanggung jawab, Wawan. Orang yang bertanggung jawab tidak akan berselingkuh sejak awal. Kau egois. Kau hanya memikirkan keinginanmu sendiri, dan sekarang kau mencoba membersihkan dosa dengan cara yang justru akan menyakiti istri sahmu. Itu namanya bukan tanggung jawab, itu pembenaran. Wawan berhenti mondar-mandir. Dia menghadapku, matanya menyipit. Ekspresinya berubah dari jengkel menjadi dingin, menghitung. Baik, katanya, dengan nada yang tiba-tiba sangat tenang, namun justru lebih menakutkan. Kalau begitu, ini pilihan terakhirmu. Kau terima Yuni sebagai istri kedua, dan kita tetap menjalankan rumah tangga seperti biasa. Atau, dia membuat jeda dramatis, menatapku dengan tatapan yang penuh arti. Atau kita cerai. Aku akan menceraikanmu, dan aku akan menikahi Yuni dengan legawa. Pilih mana? Aku merasa seperti ditampar. Dia benar-benar memberiku ultimatum. Seolah-olah pernikahan kami adalah sebuah negosiasi bisnis yang gagal. Hatiku hancur berkeping-keping. Tetapi di tengah puing-puing kehancuran itu, sebuah kekuatan baru lahir. Sebuah keyakinan bahwa aku tidak akan pernah membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Aku mengangkat daguku, menatapnya dengan tatapan yang sama dinginnya. Kau sungguh-sungguh, Wawan? Kau akan membuang 10 tahun pernikahan kita, membuang aku, hanya untuk wanita yang kau kenal belum genap setahun. Ini bukan tentang membuang, Gina.
Ini tentang kau yang tidak mau berkompromi, sanggahnya cepat. Kompromi. Aku menggeleng, rasa muak memenuhi dadaku. Baik, Wawan. Kalau itu pilihan yang kau berikan, maka jawabanku jelas. Aku, Gina, istri sahmu, menolak poligami. Aku tidak akan pernah menyetujui pernikahanmu dengan Yuni. Jika kau memaksa, ya, lakukanlah ancamanmu. Ceraikan aku. Sekejap, aku melihat kejutan di matanya. Dia mungkin tidak menyangka aku akan mengambil opsi kedua. Dia mungkin mengira aku akan menyerah, ketakutan kehilangan status sebagai istri. Gina, pikirkan baik-baik. Ujarnya, nada suaranya sedikit melunak, mencoba menakut-nakutiku untuk terakhir kali. Sudah kupikirkan, potongku tegas. Lebih baik aku hidup sendiri dengan harga diri yang utuh, daripada hidup bersamamu tetapi harus merelakan kehormatanku diinjak-injak. Ceraikan aku, Wawan. Tapi ingat, kau yang memilih untuk mengakhiri ini. Jangan pernah menyesali keputusanmu itu. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar, meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Langkahku terasa berat, tapi hatiku, untuk pertama kalinya malam itu, terasa ringan. Aku telah menyelamatkan hal terakhir yang masih kumiliki. Harga diriku. Perang mungkin baru saja dimulai, dan aku tahu pertempuran selanjutnya akan melibatkan lebih banyak pihak. Tapi pada malam itu, aku telah memenangkan pertempuran untuk diriku sendiri. Keesokan harinya, suasana rumah bagai kuburan. Wawan telah pergi sebelum fajar, meninggalkan kekosongan yang terasa lebih getir dari biasanya. Aku menjalani rutinitas pagi seperti robot, memanaskan air, menyapu lantai, namun setiap sudut rumah seakan berteriak mengingatkanku pada pengkhianatan itu. Pikiranku kalut, antara kesedihan yang mendalam dan kemarahan yang masih membara. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi, memecah kesunyian yang mencekik. Ketika kubuka pintu, Ibu Marni, mertuaku, berdiri di sana dengan wajah yang biasanya ramah kini terlihat kaku dan penuh beban. Dadaku langsung berdebar-debar. Kedatangannya yang tidak biasa di hari dan jam kerja jelas bukan sekadar kunjungan santai. Ada firasat buruk yang menggelitik di benakku. "Selamat pagi, Bu," sambutku, berusaha tenang sambil membukakan pintu lebar-lebar. "Iya, pagi, Enduk," jawabnya singkat. Langkahnya berat memasuki rumah. Matanya menyapu ruangan seolah mencari sesuatu, atau lebih tepatnya, menghindari kontak mata denganku. Dia langsung duduk di sofa favoritnya. Tangannya meremas-remas tas tangan yang dibawanya. Aku duduk di hadapannya, menunggu. Keheningan kembali menyelimuti kami, lebih tegang dari sebelumnya. Akhirnya, setelah menarik napas panjang, Ibu Marni memecah kebisuan. "Gina," Ibu dengar dari Wawan. "Tentang persoalan kalian." Suaranya rendah, berusaha terdengar netral, tapi ada nada menyalahkan yang halus di setiap katanya. Aku hanya mengangguk pelan, tidak berusaha menjelaskan. Biarkan dia yang berbicara lebih dulu. Biarkan aku dengar sendiri bagaimana dia akan membela anak lelakinya. "Ibu mengerti perasaanmu, Enduk. Sedih, pasti. Marah, wajar." Dia membuat jeda, seolah memberi waktu padaku untuk menyerap empatinya yang dangkal itu. "Tapi, Gina, kamu harus coba melihat dari sisi lain. Wawan itu laki-laki. Dia punya kodrat, punya kebutuhan yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh satu wanita saja." Aku merasa seperti ditampar. Perkataannya begitu klise dan merendahkan, seolah menjustifikasi semua kesalahan Wawan hanya karena jenis kelaminnya. "Ibu, ini bukan soal kodrat," bantahku perlahan, berusaha menahan gejolak di dada. "Ini soal janji dan kesetiaan. Ini soal menghormati pernikahan yang sudah kami jalani 10 tahun. Ibu Marni menghela napas, seperti menghadapi anak kecil yang bandel. "Janji, Enduk? Dunia ini tidak sesederhana itu. Lihat Ibu. Dulu, suami Ibu, almarhum, juga punya istri kedua. Apakah Ibu marah? Sedih? Iya. Tapi Ibu terima. Ibu ikhlas. Dan lihat, keluarga kita tetap utuh. Anak-anak tetap punya bapak. Itulah yang namanya pengorbanan perempuan. Kita harus kuat, harus bisa berbagi." Aku tercekat.
Darahku mendidih mendengar nasihatnya yang justru melanggengkan ketidaksetaraan. Dia menggunakan pengalaman pahitnya sendiri untuk memaksaku menerima nasib yang sama. Berbagi? Suaraku mulai bergetar. Berbagi apa, Bu? Berbagi suami? Berbagi cinta? Apakah ibu tidak merasa bahwa yang ibu lakukan dulu, dan yang ibu sarankan padaku sekarang, adalah bentuk ketidakadilan yang dilegalkan? Kenapa kita, perempuan, yang selalu harus berkorban dan berbagi, sementara laki-laki bebas melakukan apa saja dengan dalih kodrat? Wajah Ibu Marni memerah. Kesabarannya seakan habis. Jangan jadi perempuan yang terlalu modern, Gina. Jangan lupa kodratmu sebagai istri adalah menerima dan mendukung suami. Wawan itu suamimu, pemimpin dalam rumah tangga. Dia sudah memilih jalan yang paling baik, secara agama, dengan mau menikahi wanita itu secara sah, bukan main-main. Seharusnya kamu bersyukur dia jujur dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Aku nyaris tertawa getir. Ibu menyebut mengkhianati istri, membohongi keluarga, lalu memaksa istri menerima gundiknya sebagai tanggung jawab? Ibu, ini bukan tanggung jawab. Ini pemerkosaan terhadap perasaan dan harga diri saya. Gina, bentaknya, sekarang dengan jelas marah. Jangan berkata kasar. Ibu datang ke sini untuk menasihati kamu, untuk kebaikanmu dan keutuhan keluarga. Kalau kamu tidak bisa menerima, dan Wawan sampai menceraikan kamu, siapa yang rugi? Kamu. Kamu yang akan jadi janda. Keluargamu yang akan malu. Percayalah pada ibu, terima saja. Lebih baik dimadu daripada diceraikan. Aku berdiri. Tubuhku gemetar, tapi hatiku semakin yakin. Aku melihat dengan jelas di mana posisiku. Sendirian, melawan sebuah sistem kepercayaan yang sudah usang namun masih dipegang teguh. Terima kasih atas nasihatnya, Ibu, kataku, dengan tenang yang mengejutkan sendiri. Tapi saya tidak bisa menerimanya. Bagi saya, lebih baik menjadi janda yang bermartabat, daripada istri yang harus merelakan kehormatannya diinjak-injak. Saya tidak akan pernah setuju pada poligami Wawan. Titik. Ibu Marni berdiri, wajahnya merah padam dan penuh kekecewaan. Kalau begitu, jangan salahkan siapapun kalau hidupmu hancur. Gina, kamu yang memilih jalan sulit. Dia berbalik dan berjalan ke pintu, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Aku terduduk kembali, lemas. Percakapan itu menguras habis tenagaku. Aku menyadari, pertempuranku bukan hanya melawan Wawan, tapi juga melawan pemikiran kolot yang didukung oleh orang terdekatnya. Namun, di tengah kepedihan yang mendalam, tekadku semakin membaja. Aku tidak akan menyerah. Kebenaran dan harga diriku adalah segalanya. Beberapa hari setelah pertemuan yang tidak menyenangkan dengan Ibu Marni, ketegangan di rumah bagai bom waktu yang siap meledak setiap saat. Wawan hampir tidak pernah berada di rumah, dan jikapun ada, kami berdua menghindari kontak mata, hidup dalam kesepian yang sama di bawah satu atap. Hingga suatu sore, Wawan mengirim pesan singkat yang membuat nadiku langsung berdetak kencang. Besok sore jam 4, kita ada pertemuan keluarga di rumah. Ibu dan Yuni akan datang. Siapkan kopi. Pesan itu dingin, formal, dan terasa seperti panggilan pengadilan, bukan undangan keluarga. Aku tahu, ini adalah babak akhir dari drama pernikahan kami. Sore itu, tepat pukul 4, bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu dengan tangan yang sedikit gemetar. Di depan pintu berdiri Wawan dengan wajah seperti topeng yang kaku. Di sampingnya, Yuni, dengan gaun hamil longgar yang terlihat mahal dan senyum kecil penuh kemenangan yang tak bisa disembunyikan. Dan di belakang mereka, Ibu Marni dengan pandangan penuh, nasihat, dan keyakinan bahwa dialah yang paling benar. Aku mempersilakan mereka masuk, merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Mereka duduk berjajar di sofa besar, sementara aku memilih kursi tunggal di seberang mereka. Posisi itu membuatku merasa seperti terdakwa yang sedang dihakimi. Aroma parfum Yuni yang dulu kucuri di baju Wawan, kini memenuhi ruang tamuku, semakin memperkuat rasa penghinaan yang kurasakan. Wawan membuka percakapan tanpa basa-basi. Gina, seperti yang sudah kita bicarakan, karena kamu bersikeras menolak poligami, dan Yuni sudah dalam kondisi seperti ini. Dia melirik ke perut Yuni,
maka tidak ada pilihan lain. Aku akan menjatuhkan talak. Kata talak itu mengguncangku, meski sudah kusiapkan mental. Mendengarnya diucapkan secara resmi, di depan wanita yang merebut suamiku, rasanya seperti ditusuk dari belakang. Apa kamu tidak punya kata-kata lain untuk 10 tahun pernikahan kita? Wawan, suaraku bergetar. Harus di depan dia. Yuni segera menyela, dengan suara manis yang dibuat-buat. Mohon maaf, Mbak Gina. Tapi ini kan demi kebaikan semua pihak. Biar semuanya jelas dan tidak berlarut-larut. Senyumnya semakin lebar. Ibu Marni menambahkan, iya, enduk. Sudah, ikhlaskan saja. Ini yang terbaik. Wawan melakukan ini dengan cara yang halal, tidak seperti laki-laki lain yang sembunyi-sembunyi. Aku memandangi mereka bertiga. Sebuah tim yang solid. Sebuah keluarga baru yang sudah terbentuk. Dan aku adalah penghalang yang harus disingkirkan. Kemarahan dalam diriku mulai mendidih, menggantikan rasa sakit. Dengan cara yang halal, kataku, menatap Ibu Marni tajam. Ibu menyebut mengundang istri sah ke rumahnya sendiri untuk diceraikan di depan selingkuhan suaminya sebagai cara yang halal? Ibu menyebut ini terbaik? Wawan tampak tidak nyaman dengan perlawananku. Gina, jangan buat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Aku sudah memutuskan. Atas nama Allah, saya jatuhkan talak 1 padamu. Kalimat itu diucapkannya dengan cepat, seolah ingin cepat melepaskan beban. Tapi setiap kata melukai lebih dalam dari pisau manapun. Aku duduk terdiam, tubuhku terasa dingin. Talak, perceraian. Ini benar-benar terjadi. Yuni tidak bisa menyembunyikan kepuasannya. Dia meraih tangan Wawan, menguatkannya. Ibu Marni mengangguk pelan, seperti menyetujui sebuah keputusan bisnis yang tepat. Wawan melanjutkan dengan suara datar. Kamu bisa tetap di rumah ini sampai masa iddahmu selesai. Setelah itu, kita akan bereskan soal harta Gonogini. Aku menarik napas dalam-dalam. Semua rasa sakit, marah, dan penghinaan itu kukumpulkan menjadi satu kekuatan. Aku berdiri, membuat mereka semua menatapku. Tidak usah menunggu iddah selesai, Wawan, kataku dengan suara yang tiba-tiba sangat tenang dan penuh wibawa. Aku akan keluar dari rumah ini besok. Ambil semua barang-barangmu yang ada di sini. Aku tidak ingin ada sisa-sisa pengkhianatan di rumahku. Wawan terkejut. Tapi. Tidak ada, tapi, potongku. Kamu yang memilih untuk membuang aku. Sekarang, aku yang memilih untuk membuang semua kenangan tentangmu. Tentang kalian semua. Aku menatap mereka satu persatu. Dan ingat baik-baik kata-kataku ini. Kamu mungkin berpikir kamu menang hari ini. Tapi suatu saat nanti, kamu akan menyesal. Kamu akan menyadari bahwa yang kamu buang hari ini bukanlah beban, tapi sesuatu yang sangat berharga. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar, meninggalkan mereka bertiga di ruang tamu. Aku tidak menangis. Aku sudah terlalu hancur untuk menangis. Yang ada hanyalah tekad yang membara untuk membuktikan bahwa kata-kataku bukanlah ancaman kosong. Mereka mungkin merayakan kemenangan mereka hari ini, tetapi pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Dan aku, Gina, akan bangkit dari puing-puing kehancuran ini lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Keesokan harinya, setelah malam yang dihabiskan dengan merasakan setiap detik kesendirian yang pahit, aku terbangun dengan kepala yang anehnya lebih jernih dari sebelumnya. Matahari pagi menyelinap melalui jendela, menerangi debu-debu kenangan yang masih beterbangan di udara. Rumah yang dulu terasa hangat dan hidup, kini terasa sunyi dan hampa. Namun, di tengah kehampaan itu, sebuah tekad baru mulai bersemi. Aku tidak akan tenggelam dalam kesedihan. Aku tidak akan membiarkan Wawan, Yuni, atau Ibu Marni melihatku hancur. Air mataku sudah kering. Sekarang waktunya untuk bekerja. Hal pertama yang kulakukan adalah mengambil kardus-kardus besar dan mulai mengumpulkan semua barang-barang Wawan. Setiap kemeja, setiap celana, setiap pisau cukur yang kutemui, kumasukkan ke dalam kardus tanpa rasa sentimental. Aku melakukannya dengan efisien, seperti membersihkan sampah yang sudah terlalu lama menumpuk. Ketika tanganku menyentuh album foto pernikahan kami, untuk sesaat napasku tertahan. Foto di mana Wawan tersenyum lepas,
matanya berbinar penuh cinta. Tapi kemudian bayangan senyum Yuni yang penuh kemenangan di ruang tamu semalam menghapus semua kenangan manis itu. Tanpa ragu, kuambil foto itu, kuremas, dan kumasukkan ke dalam kardus sampah. Masa lalu sudah mati. Yang penting adalah hari ini dan besok. Setelah semua barang Wawan terkumpul, aku meneleponnya. Barang-barangmu sudah aku pack. Silakan diambil hari ini juga. Aku tidak ingin ada lagi yang tersisa. Suaraku datar, tanpa emosi. Dia terdiam sejenak, terkejut dengan kecepatanku. Gina, kamu tidak perlu terburu-buru. Aku tidak terburu-buru, Wawan. Aku hanya ingin mengakhiri bab ini dengan bersih. Sekarang, kapan kamu bisa mengambilnya? Dia akhirnya setuju untuk datang siang itu dengan mobilnya. Ketika dia datang, aku sudah menaruh semua kardus berisi barang-barangnya di teras. Aku tidak mengizinkannya masuk. Dia berdiri di depan pintu, wajahnya tampak bingung dan sedikit tersinggung. Kamu bahkan tidak mengizinkanku masuk? Tanyanya, heran. Rumah ini sudah bukan milikmu lagi, Wawan. Ambil barang-barangmu dan pergi, jawabku singkat. Dia menghela napas, lalu mulai memindahkan kardus-kardus itu ke mobilnya. Saat dia mengangkat kardus terakhir, dia menatapku. Gina, aku. Semoga kamu baik-baik saja. Aku menatapnya dingin. Aku akan lebih dari baik-baik saja. Sekarang, tolong pergi. Pintu tertutup, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar sendirian. Kesendirian yang awalnya menakutkan, tapi kemudian kusadari itu adalah kebebasan. Kebebasan untuk membangun hidupku kembali. Fokusku kini beralih sepenuhnya pada bisnis catering rumahan, Rasa Gina, yang selama ini hanya kujalani sebagai hobi. Dulu, Wawan sering meremehkannya. Cari kesibukan saja, Gin, daripada stres di rumah, katanya suatu kali. Sekarang, kesibukan, itu akan menjadi penyelamatku. Aku duduk di depan laptop, membuat rencana bisnis yang serius. Aku analisis kelemahan dan kekuatan usahaku. Aku tahu masakanku enak, tapi pemasaranku masih lemah. Aku mulai aktif di media sosial, memposting foto-foto makanan yang menarik dengan profesional. Aku juga menawarkan promo untuk catering meeting di kantor-kantor. Awalnya sepi, tapi aku tidak menyerah. Seorang teman yang bekerja di sebuah perusahaan multinasional akhirnya memberikanku kesempatan. Gina, kantorku butuh catering untuk 50 orang untuk acara training minggu depan. Kamu sanggup? Sanggup, jawabku tanpa ragu. Aku bekerja keras semalaman, memastikan setiap kotak makanannya sempurna. Hasilnya, pujian berdatangan. Pesanan dari kantor itu pun berlanjut, dan dari sana, mulailah datang rekomendasi ke kantor-kantor lain. Bulan-bulan berlalu. Rasa Gina, tidak lagi sekadar catering rumahan. Aku sudah merekrut 2 asisten dan harus menyewa dapur komersial kecil. Setiap pagi, aku bangun pukul 4, pergi ke pasar, memilih bahan terbaik, lalu memasak dengan sepenuh hati. Setiap pesanan tidak hanya tentang uang, tapi tentang membangun reputasi. Tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa. Suatu sore, setelah mengantarkan pesanan besar, aku duduk di dapur komersialku yang sederhana. Tubuhku lelah, tapi hatiku penuh dengan kepuasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku melihat sekeliling. Ini adalah kerajaanku. Dibangun dari reruntuhan pernikahanku, dengan keringat dan ketekunanku sendiri. Aku tersenyum. Wawan mungkin telah mengambil harga diriku untuk sementara, tapi dia telah memicu sebuah kekuatan dalam diriku yang tidak kami berdua sadari. Aku lebih kuat dari yang kupikir. Dan ini baru permulaan. Aku belum sampai di tujuan, tapi aku sudah berada di jalan yang benar. Jalan menuju kemandirian dan kebahagiaan sejati, yang tidak bergantung pada pengakuan atau cinta dari seorang lelaki seperti Wawan. 6 bulan telah berlalu sejak perceraian itu. Hidupku telah menemukan irama baru yang sibuk dan memuaskan. Rasa Gina, kini tidak hanya dikenal di kalangan kantor-kantor, tetapi juga mulai menerima pesanan untuk acara-acara pribadi seperti ulang tahun dan arisan. Dapur komersial kecil yang kusewa sudah terasa sempit, dan aku sedang mempertimbangkan untuk mencari tempat yang lebih besar. Kesibukan ini adalah obat terbaik.
Ia menyita seluruh waktuku sehingga hampir tidak ada kesempatan untuk merenungi luka lama. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa stok bumbu, teleponku berdering. Nama, Sari, terpampang di layar. Seorang teman lama yang masih terkait dengan lingkaran sosial Wawan dulu. Aku hampir tidak menjawab, tidak ingin mendengar kabar apapun yang terkait dengan mantan suamiku. Namun, akhirnya kuangkat juga. Halo, Sar. Gin. Lama sekali tidak kabar. Aku dengar bisnis cateringmu sedang melejit. Ya? Selamat. Suara Sari terdengar bersemangat. Terima kasih. Iya, alhamdulillah lagi banyak pesanan. Jawabku singkat, berharap percakapan bisa berhenti di situ. Namun, Sari melanjutkan dengan nada yang tiba-tiba berubah, lebih rendah dan penuh gosip. Gina, ini mungkin tidak pantas. Tapi aku pikir kamu perlu tahu. Aku ketemu Wawan kemarin di mall. Dadaku sesaat terasa sesak, tapi ku kendalikan. Oh, ya. Iya, dia tidak terlihat baik, Gin. Kurus, dan matanya sembab. Dia tidak sendirian. Dia bersama Yuni. Aku diam, memberinya ruang untuk terus bercerita. Sebuah bagian dariku, bagian yang masih sakit, ingin mendengarnya. Bagian yang lain merasa ini adalah schadenfreude yang tidak sehat. Gina, kamu tidak lihat bagaimana sikap Yuni padanya. Lanjut Sari, suaranya berbisik. Dia benar-benar berbeda dari yang dulu kita kenal. Wawan seperti jongosnya. Dia marah-marah soal Wawan lambat bayar tas branded yang dia mau, di depan umum. Wawan cuma diam, lihat ke bawah. Aku sampai kasihan, meski ya, tahu sendirilah, dia kan yang cari masalah. Potret yang dilukiskan Sari itu menusuk, tapi dengan cara yang aneh. Bukan rasa senang yang kurasakan, melainkan sebuah pengakuan pahit. Jadi, ternyata begitu, gumamku. Iya, katanya dari teman-teman yang lain, kehidupan rumah tangga mereka berantakan. Yuni itu ternyata pemalas, Gin. Gak bisa masak, gak bisa ngatur rumah. Katanya tagihan listrik dan air numpuk karena dia malas bayar. Wawan jadi sering keluar malam, katanya menghindari pertengkaran. Mereka sering bertengkar soal uang. Yuni kan hobi belanja. Setiap kalimat dari Sari seperti mengukir gambaran kehidupan Wawan yang jauh dari surga yang dia bayangkan saat memaksakan poligami. Bukan kebahagiaan yang dia dapat, melainkan masalah baru yang lebih rumit. Terima kasih sudah memberitahuku, Sar, kataku akhirnya, berusaha terdengar netral. Gimana, perasaanmu? Seneng dengar dia susah? Tanya Sari belak-belakan. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak, Sari. Aku tidak senang. Aku cuma sadar. Sadar bahwa pilihanku untuk pergi adalah benar. Dulu dia bilang poligami itu untuk kebaikan semua pihak. Ternyata, itu hanya untuk kebaikan nafsunya sendiri. Dan sekarang dia menanggung konsekuensinya. Kamu kuat, Gina. Aku kagum sama kamu. Kamu bisa move on dan sukses. Mereka dapat karma, sahut Sari. Setelah mengakhiri telepon, aku meletakkan telepon di meja. Pikiranku melayang. Bayangan Wawan yang kurus dan tertunduk di mal itu menyayat hati. Dia adalah lelaki yang dulu kucintai, yang bersama-sama menempuh jalan sulit di awal pernikahan. Tapi dia juga lelaki yang dengan kejam menceraikanku di depan wanita lain. Apakah ini yang namanya karma? Mungkin. Tapi yang pasti, ini adalah konfirmasi bahwa hidupku yang sekarang, yang kubangun dengan susah payah, lebih baik. Aku tidak ingin terlibat dalam drama mereka. Aku tidak ingin kebahagiaanku terkontaminasi oleh kesengsaraan mereka. Aku berdiri dan kembali ke pekerjaanku, memeriksa daftar pesanan untuk besok. Ada 50 kotak makan siang yang harus disiapkan untuk sebuah seminar. Ada kepuasan dalam pekerjaan yang jelas dan tuntas ini. Berbeda dengan rumitnya hubungan manusia yang penuh pengkhianatan dan penyesalan. Wawan dan Yuni boleh tenggelam dalam masalah mereka. Aku punya hidupku sendiri untuk dijalani. Dan hidupku saat ini terasa jauh lebih cerah. Hampir setahun telah berlalu sejak perceraianku. Bisnis, rasa Gina, tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar berkembang pesat. Aku baru saja menandatangani kontrak sewa untuk tempat yang lebih luas,
sebuah dapur komersial yang dilengkapi ruang kantor kecil. Rasa percaya diriku tumbuh seiring dengan setiap invoice yang terbayar lunas dan setiap pujian dari pelanggan. Luka lama masih ada, tapi sudah menjadi bekas luka yang tidak lagi terasa perih, hanya mengingatkanku pada pelajaran berharga. Suatu hari, saat aku sedang menyusun menu baru, sebuah amplop besar dan tebal sampai di antara tumpukan surat biasa. Amplopnya berwarna gading, terasa mahal saat dipegang, dengan huruf timbul yang mencantumkan nama Wawan Kyuni. Jantungku berdetak kencang. Dengan jari yang sedikit gemetar, kubuka amplop itu. Isinya adalah undangan pernikahan. Desainnya mewah, penuh dengan ornamen emas. Foto Wawan dan Yuni tersenyum bahagia. Yuni dengan gaun pengantin putih dan perutnya yang sudah tidak lagi terlihat hamil, menghiasi sampul depan. Tulisan di dalamnya mengumumkan resepsi pernikahan ulang mereka yang akan diadakan di salah satu ballroom hotel ternama di kota. Acara yang jelas menghabiskan biaya tidak sedikit. Sebuah pamer kekayaan yang terang-terangan. Lalu mataku menangkap sepotong kertas kecil yang diselipkan di antara undangan. Tulisan tangan Yuni yang dibuat-buat rapi terbaca jelas. Kepada Mbak Gina. Tak terasa waktu berlalu. Semoga Mbak Gina selalu dalam lindungannya. Kami mengundang Mbak Gina untuk hadir dalam syukuran pernikahan kami. Mohon doa restunya agar keluarga kecil kami menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Hormat kami, Yuni, dan tentu saja, Wawan. Bibirku secara spontan mencibir. Kata-katanya manis, tetapi setiap hurufnya terasa seperti sarkasme yang tajam. Mohon doa restu. Ini jelas bukan undangan. Ini adalah undangan perang. Ini adalah cara Yuni untuk menunjukkan bahwa dialah pemenangnya, bahwa dia telah merebut Wawan sepenuhnya, dan dia ingin aku menyaksikan kemenangannya secara langsung. Dia ingin melihatku merana, mungkin hadir dengan wajah sedih dan patah hati, untuk memuaskan egonya. Aku melemparkan undangan itu ke meja, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Pikiranku bergejolak. Insting pertamaku adalah mengabaikannya. Untuk apa aku menghadiri sirkus yang memalukan itu? Biarkan mereka hidup dalam fantasi mereka sendiri. Namun, semakin kupikirkan, semakin aku merasa bahwa menghindar justru akan ditafsirkan sebagai kekalahan. Itu akan menunjukkan bahwa aku masih sakit hati, bahwa aku tidak bisa move on. Yuni akan membicarakanku sebagai wanita yang pahit dan tidak ikhlas. Lalu, sebuah ide mulai terbentuk. Bukan ide balas dendam yang jahat, tetapi sebuah ide untuk membuktikan sesuatu. Membuktikan bahwa aku bukan lagi Gina yang dulu. Bahwa aku telah melampaui mereka. Aku mengambil kembali undangan itu. Aku akan datang. Tapi bukan sebagai korban yang disakiti. Aku akan datang sebagai tamu yang elegan, percaya diri, dan, yang paling penting, sangat sukses. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa kehidupan setelah Wawan justru adalah berkah terselubung. Esok harinya, aku pergi ke butik langgananku. Kuputuskan untuk memesan gaun baru. Bukan gaun yang norak atau terlalu mencolok, tetapi sesuatu yang klasik, elegan, dan berbicara banyak tentang selera dan status. Sebuah gaun hijau tua yang sederhana tapi dipotong sempurna, dari bahan yang halus. Aku juga memutuskan untuk datang sendiri. Aku tidak perlu membawa tameng, berupa teman atau pacar baru. Kepercayaan diriku adalah tameng terbaik. Malam sebelum acara, saat mencoba gaun itu di depan cermin, seorang sahabatku menelepon. Gina, katanya kamu dapat undangan dari Wawan dan Yuni? Kamu tidak akan pergi, kan? Itu jebakan, katanya khawatir. Justru karena itu jebakan, aku harus hadir, Liz, jawabku sambil menata draperi gaun. Loh, maksudnya? Mereka mau mempermalukanmu. Mempermalukan? Itu hanya bisa terjadi jika aku mempermalukan diriku sendiri. Aku tidak akan melakukannya. Aku akan pergi, menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, bahkan lebih dari baik-baik saja. Lalu aku akan pergi lebih awal. Aku ingin mereka melihat bahwa aku tidak terganggu oleh mereka. Bahwa mereka sudah tidak relevan lagi dalam hidupku. Tapi, kamu kuat. Aku tersenyum pada bayanganku di cermin. Wanita yang kulihat bukan lagi wanita yang diceraikan dengan hina setahun yang lalu. Dia terlihat kuat, percaya diri,
dan damai. Iya, Liz. Aku kuat. Justru dengan pergi, aku akan menutup bab itu dengan caraku sendiri. Dengan kepala tegak. Menutup telepon, aku merasa mantap dengan keputusanku. Undangan ini bukanlah penghinaan. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan pada diri sendiri dan pada mereka bahwa aku telah benar-benar pulih. Bahwa penolakanku terhadap poligami bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang jauh lebih baik. Besok, di pesta pernikahan mereka, aku tidak akan menjadi hantu dari masa lalu mereka. Aku akan menjadi bukti hidup bahwa seorang wanita bisa bangkit lebih kuat dari setiap pengkhianatan. Esok paginya, setelah keputusan untuk menghadiri resepsi itu mengkristal dalam benakku, aku bangun dengan sebuah misi yang jelas. Ini bukan sekadar tentang menghadiri pesta. Ini adalah sebuah penampilan, sebuah pertunjukan di mana aku harus menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Setiap detail harus diperhitungkan dengan matang. Hal pertama yang kulakukan adalah menelepon Desi, pemilik butik langgananku yang sudah seperti saudara. Butiknya kecil tapi menyimpan banyak koleksi elegan. Des, aku butuh bantuan. Ada acara penting besok. Aku butuh sesuatu yang powerful, tapi tidak desperate. Elegan, bukan norak. Sophisticated. Desi, yang tahu separuh perjalanan hidupku, mendengarkan dengan saksama. Acara seperti apa? Gin? Kantoran? Atau resepsi pernikahan? Jawabku singkat. Ada jeda di seberang sana. Gina, bukan resepsi mereka, kan? Tanyanya pelan. Iya, Des. Undangannya sampai kemarin. Astaga, kamu mau pergi? Kenapa? Itu seperti masuk ke sarang singa. Justru, Des. Aku mau mereka tahu bahwa singa betina ini sudah punya wilayah kekuasaannya sendiri yang jauh lebih makmur. Jawabku, yakin. Aku tidak akan datang sebagai korban. Aku akan datang sebagai tamu sukses yang sedang memberi mereka kehormatan dengan meluangkan waktu. Desi akhirnya memahami niatku. Oke, kalau begitu, aku punya kain sutra yang sempurna. Warna navy blue. Simple, potongan clean, tapi kainnya yang akan bicara. Itu warna yang sophisticated dan membuatmu terlihat berwibawa. Perfect, kataku. Aku percaya padamu. Sore harinya, aku berada di butik Desi. Saat pertama kali mencoba gaun itu, aku hampir tidak mengenali diri sendiri di cermin. Gaun itu pas di badan, jatuhnya sempurna, tanpa perlu perhiasan berlebihan. Ia membuatku terlihat seperti seorang CEO, bukan seorang janda yang patah hati. Kamu terlihat luar biasa, Gina, bisik Desi, matanya berkaca-kaca. Dia akan menyesal melepasmu. Itu yang ingin kutanamkan di benaknya, Des. Bukan melalui kata-kata, tapi melalui penampilan dan sikapku. Keesokan harinya, hari H, aku menghabiskan pagi dengan perawatan diri yang menyeluruh. Bukan untuk mereka, tapi untukku. Aku ingin merasa nyaman dan percaya diri dalam kulitku sendiri. Saat memakai gaun itu lagi dan merias wajah dengan natural namun flawless, aku memandangi pantulanku. Senyumku tidak dipaksakan. Ia tulus. Aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Tiba saatnya untuk berangkat. Aku memarkir mobilku sendiri. Sebuah SUV compact yang kubeli 3 bulan lalu dengan hasil jerih payahku, agak jauh dari pintu masuk ballroom. Aku ingin berjalan kaki dengan tenang, mengumpulkan ketenangan. Sebelum keluar mobil, teleponku berdering. Itu Lisa lagi. Gina, kamu sudah di sana? Kamu yakin? Aku di parkiran, Liz. Dan iya, aku lebih yakin dari sebelumnya. Oke, kalau kamu tidak nyaman, langsung pergi, ya. Jangan dipaksakan. Tenang. Aku punya exit strategi. Aku tidak akan berlama-lama. Cukup untuk membuat penampilan dan menyampaikan pesan. Pesan? Pesan apa? Pesan bahwa aku baik-baik saja. Bahwa hidupku setelah Wawan justru lebih cerah. Terkadang, kehadiran yang percaya diri lebih menyakitkan bagi orang yang mengharapkan kehancuranmu daripada kemarahanmu. Kamu benar. Oke, good luck. Laporkan keadaan. Will do.
Aku menutup telepon, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah keluar mobil. Langkahku tegap. Aku tidak terburu-buru. Aku menyusuri jalan menuju ballroom, merasakan hembusan angin sore yang sejuk. Di kejauhan, aku bisa melihat spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang di resepsi pernikahan Wawan Yuni." Ada sedikit degup jantung, lebih karena antisipasi daripada ketakutan. Saat mendekati pintu, aku melihat beberapa wajah lama, kenalan-kenalan dari masa pernikahanku dulu. Beberapa terkejut melihatku, lalu berbisik-bisik. Aku hanya tersenyum kecil, mengangguk pada yang mengenalku, dan terus berjalan. Fokusku hanya pada satu hal, menunjukkan bahwa Gina yang mereka kenal dulu sudah tiada. Yang hadir hari ini adalah Gina yang baru, yang tidak bisa dihancurkan oleh pengkhianatan atau undangan yang penuh sindiran. Aku siap untuk memasuki panggung. Pintu ballroom hotel terbuka, dan segalanya terasa seperti adegan dalam film yang bergerak lambat. Suara gemuruh obrolan, denting gelas, dan musik instrumental yang lembut menyambutku. Dekorasi yang terlihat mahal, bunga-bunga segar berwarna putih dan emas, kain sutra yang menjuntai, memenuhi ruangan. Namun, mataku langsung tertuju ke pusat perhatian, pelaminan tinggi tempat Wawan dan Yuni duduk bersanding. Untuk sesaat, napasku tertahan. Wawan terlihat mengenakan setelan jas baru yang mahal, tapi wajahnya terpaksa tersenyum, tidak sampai ke mata. Dan Yuni duduk bak ratu sehari, dengan gaun pengantin yang berkilauan dan senyum lebar penuh kemenangan. Tatapannya menyapu ruangan, seolah menikmati setiap detil kemewahan yang dia raih. Aku berdiri di ambang pintu, mengambil momen ini. Aku biarkan beberapa pasang mata menangkap kehadiranku. Aku melihat kejutan, lalu bisikan-bisikan mulai menyebar. Itu Gina, mantan istrinya. Berani juga dia datang. Dengan bahu tegak dan senyum kecil yang tenang, aku melangkah masuk. Gaun navy blueku terasa sejuk di kulit, membantuku tetap tenang. Aku tidak langsung menuju ke pelaminan. Sebaliknya, aku menyusuri sisi ruangan, menyapa beberapa kenalan lama yang kutahu tidak sepenuhnya memihak Wawan. "Gina, kamu hadir juga?" tanya Bu Ani, mantan tetangga lama, dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. "Selamat siang, Bu Ani." "Iya, saya diundang secara khusus," jawabku ramah, sambil sedikit membelokkan badan sehingga gaunku yang elegan terlihat jelas. "Bagaimana kabar Ibu? Sudah lama tidak bertemu." Baik. Kamu terlihat sangat cantik, Gina." "Terima kasih, Bu. Kabar baik saja. Alhamdulillah. Bisnis catering lagi lancar-lancarnya." Aku sengaja menitipkan pesan sukses itu dengan santai. Dari sudut mataku, aku melihat Wawan dan Yuni sudah menyadari kehadiranku. Senyum Yuni sedikit kaku. Wawan justru terlihat seperti melihat hantu. Wajahnya pucat dan matanya tidak bisa lepas dariku. Ibu Marni, yang duduk di dekat pelaminan, juga terlihat tegang, mencoba membaca situasi. Aku terus berjalan, tidak terburu-buru. Aku berhenti sebentar di dekat meja seorang teman yang dulu adalah klien pertamaku. "Gina, aku tidak menyangka," katanya. "Life is full of surprises," jawabku sambil tersenyum. "Oh, untuk meeting bulan depan, saya sudah siapkan beberapa sampel menu baru. Nanti saya email ya." "Wah, SIP. Makasih, Gina. Kamu memang profesional banget." Percakapan-percakapan kecil seperti itu sengaja kulakukan. Aku ingin mereka semua melihat bahwa pikiranku tidak terpaku pada drama di pelaminan. Aku ada di sini sebagai seorang profesional yang sukses, bukan sebagai mantan istri yang terluka. Akhirnya, setelah merasa cukup mempersembahkan penampilanku kepada audiens, aku memutuskan untuk menyapa mempelai. Ini adalah bagian yang tidak bisa dihindari. Dengan langkah pasti, aku mendekati pelaminan. Yuni adalah yang pertama bereaksi. Senyumnya melebar, tapi matanya tajam. "Mbak Gina, Anda benar-benar datang. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu." Suaranya dibuat manis, tapi terdengar dipaksakan. "Selamat atas pernikahan kalian," ucapku, dengan nada datar dan profesional, seperti mengucapkan selamat pada rekan bisnis. Aku tidak menawarkan pelukan atau cium tangan. Aku hanya mengangguk. Lalu,
Mataku beralih ke Wawan. Dia tampak gugup, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. "Gina," gumannya. Suaranya hampir tak terdengar. Matanya menyelidik, penuh dengan pertanyaan dan mungkin sedikit penyesalan. Dia melihat perubahan drastis padaku. Dari wanita yang dulu diceraikannya dengan hina menjadi wanita percaya diri yang berdiri di hadapannya sekarang. "Wawan," balasku dengan anggukan yang sama singkatnya. "Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu." Kalimat itu sengaja kau ucapkan dengan netral. Bukan kutukan, bukan pula doa tulus. Sebuah pernyataan fakta. Aku tidak memberikan ekspresi apapun yang bisa dia baca. Tidak ada dendam, tidak ada kesedihan, tidak juga pengampunan. Aku melihat keduanya bingung menanggapi sikapku yang dingin dan terkendali ini. Mereka mungkin mengharapkan air mata, atau kemarahan, atau setidaknya ekspresi terluka. Tapi yang mereka dapat hanyalah sebuah topeng kesuksesan dan ketenangan yang sempurna. "Aku akan menemui tamu yang lain," ucapku, lalu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan mereka di pelaminan dengan perasaan campur aduk yang pasti. Aku tidak langsung duduk. Aku mengambil segelas jus dari seorang pelayan, dan terus bergerak, tersenyum pada orang yang kutemu, berbaur dengan mudah. Aku menjadi pusat perhatian, tetapi dengan cara yang berbeda dari yang Yuni harapkan. Bukan sebagai bahan kasihan, tapi sebagai bahan pembicaraan yang penuh decak kagum. "Gina sekarang sukses sekali ya." Dia terlihat sangat percaya diri. Wawan pasti menyesal. Aku mendengar bisikan-bisikan itu. Dan untuk pertama kalinya sejak aku memasuki ruangan ini, senyumku menjadi tulus. Babak pertama telah selesai. Dan aku unggul. Sekarang, aku menunggu momen yang tepat untuk babak penutup. Suasana resepsi berlangsung dengan gemerlap yang semakin menjadi-jadi. Para tamu mulai menikmati hidangan, dan tawa-tawa riang terdengar dari berbagai penjuru ruangan. Aku sendiri memilih untuk duduk di meja yang agak ke pinggir, mengamati segala sesuatu dengan tenang. Beberapa tamu masih sesekali melirik ke arahku, tetapi aku sudah terbiasa. Aku justru merasa semakin kuat, semakin yakin dengan keputusanku untuk hadir di sini. Tiba-tiba, musik pengiring makan malam berhenti. Pembawa acara, seorang pria dengan suara lantang dan penuh semangat, naik ke panggung kecil di samping pelaminan. "Para tamu undangan yang terhormat, selamat malam dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian." Sambutnya, disambut tepuk tangan riuh. "Sekarang, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu, sesi sambutan." Aku duduk lebih tegak. Ini adalah bagian yang biasanya emosional. Aku penasaran, apa yang akan dikatakan Wawan dan Yuni di depan semua orang, termasuk di depanku. Pembawa acara itu melanjutkan. "Pertama-tama, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai, Bapak Wawan dan Ibu Yuni, yang akan berbagi kata-kata hati mereka." Tepuk tangan bergemuruh. Wawan berdiri dengan kaku, mengambil mikrofon. Sambutannya biasa-biasa saja, penuh dengan ucapan terima kasih yang klise kepada orang tua, keluarga, dan tamu undangan. Suaranya datar, tanpa emosi. Dia terlihat seperti sedang membaca dari sebuah naskah yang tidak dia hayati sama sekali. Tidak ada secuil pun kegembiraan sejati di wajahnya. Lalu, giliran Yuni. Dia berdiri dengan penuh percaya diri, gaun pengantinnya berkilauan di bawah lampu sorot. Senyumnya lebar, tetapi sekali lagi, tidak sampai ke matanya. "Terima kasih untuk semua yang telah hadir merayakan kebahagiaan kami," ujarnya dengan suara manis yang dibuat-buat. Dia kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tuanya, kepada Ibu Marni, dan kemudian tibalah saat yang kutunggu-tunggu. Matanya menyapu ruangan, dan dengan sengaja, berhenti menatapku. Senyumnya semakin lebar, tetapi kini mengandung arti yang sama sekali berbeda. Sebuah senyum penuh tantangan dan, ya, sedikit penghinaan. "Dan, ada satu orang spesial yang hadir di sini hari ini," katanya, membuat suasana hening seketika. Semua kepala menoleh ke arahku. Beliau adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan suami saya sebelum saya hadir. Dia membuat jeda dramatis, menikmati ketegangan yang dia ciptakan. "Ibu Gina, mantan istri dari suami saya." Suaranya terdengar seperti madu, tetapi isinya adalah racun. "Terima kasih, Mbak Gina, sudah berkenan hadir."
Sebagai tanda terima kasih dan rasa hormat kami, mungkin Mbak Gina berkenan memberikan sepatah dua patah kata untuk kami? Doa dan restu dari Mbak Gina pastinya sangat berarti bagi kami. Dia mengulurkan mikrofon ke arahku, dengan tatapan yang menantang. Ruangan menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju padaku. Ini jelas sebuah jebakan. Dia mengharapkanku menolak, sehingga dia bisa mencoretku sebagai orang yang tidak ikhlas. Atau lebih buruk lagi, dia mengharapkanku berbicara dengan emosi, marah, atau menangis, sehingga dia bisa mempermalukanku di depan semua orang. Aku melihat wajah Wawan yang pucat dan panik. Dia jelas tidak menyetujui tindakan Yuni ini. Ibu Marni terlihat sangat tidak nyaman. Tetapi disitulah letak kesalahan Yuni. Dia mengira aku adalah wanita yang sama yang diceraikannya setahun yang lalu. Dia tidak menyadari betapa kuatnya aku sekarang. Dengan senyum terkecil yang hanya terlihat oleh mereka yang paling dekat, aku berdiri. Gaun navy blueku jatuh dengan sempurna, membungkus tubuhku dengan elegan. Aku tidak terburu-buru. Aku berjalan dengan tenang menuju panggung, seolah-olah aku yang diundang untuk berbicara sejak awal. Aku menerima mikrofon dari tangan Yuni, yang sekarang terlihat sedikit ragu, mungkin karena sikapku yang begitu tenang dan percaya diri. Terima kasih, Yuni, untuk kesempatannya, ucapku. Suaraku jelas dan terdengar ke seluruh penjuru ruangan tanpa perlu berteriak. Aku kemudian menoleh kepada para tamu, membuat kontak mata dengan banyak orang, sebelum akhirnya menatap langsung ke arah Wawan dan Yuni. Babak yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kali ini, aku yang memegang kendali. Mikrofon terasa dingin di tanganku, tetapi genggamanku mantap. Semua mata di ballroom itu tertuju padaku. Aku bisa merasakan ekspektasi mereka, menunggu drama, air mata, atau kemarahan. Tapi yang akan mereka dapatkan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Aku menarik napas dalam-dalam, bukan karena gugup, tapi untuk menegaskan kehadiranku. Senyum kecil yang tenang masih mengembang di bibirku. Aku tidak terburu-buru. Pertama-tama, terima kasih untuk Yuni dan Wawan yang telah mengundang saya hari ini. Aku memulai. Suaraku jernih dan terdengar sangat terkendali. Dan terima kasih atas kepercayaannya memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Aku memandang sekeliling ruangan, membuat kontak mata dengan beberapa tamu yang kukenal. Aku ingin mereka mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Yuni meminta doa dan restu. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan beberapa ucapan terima kasih saya sendiri. Aku sekarang menatap langsung ke arah Wawan. Dia tampak sangat tegang, seperti menunggu hantaman. Jadi, terima kasih, Wawan. Bisikan-bisikan kecil langsung menyebar. Yuni tersenyum kecut, mungkin mengira ini akan menjadi ucapan yang penuh kepahitan. Aku melanjutkan, terima kasih, karena setahun yang lalu, dengan berani, atau mungkin nekat, kamu memilih untuk menceraikan saya. Suasana hening mencekam. Pernyataanku menggantung di udara, mengejutkan semua orang. Kenapa saya berterima kasih? Aku melanjutkan, seolah menjawab pertanyaan di kepala mereka semua. Karena keputusanmu itu adalah katalis terbesar dalam hidup saya. Kamu mengajarkan saya pelajaran yang mahal harganya tentang harga diri, tentang kekuatan seorang wanita, dan tentang arti mandiri sepenuhnya. Aku melihat Wawan semakin pucat. Ibu Marni menunduk, tidak tega menatapku. Dulu, hidup saya seolah hanya berputar di sekitar kamu, Wawan. Memenuhi kebutuhanmu, mengurus rumah tangga, dan memaklumi segala kekuranganmu. Aku berkata tanpa dendam, hanya menyampaikan fakta. Tapi setelah perceraian kita, saya dipaksa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dan saya bersyukur untuk itu. Sekarang, aku beralih ke arah para tamu undangan, berbicara kepada mereka. Bisnis catering, Rasa Gina, yang dulu hanya iseng-iseng di dapur rumah, yang mungkin beberapa dari bapak dan ibu pernah coba dan dulu sering dianggap sebagai hobi ibu-ibu. Aku berhenti sejenak, menatap beberapa kenalan yang kukenal sebagai klien lamaku. Karena dorongan untuk bertahan hidup, alhamdulillah, kini berkembang pesat. Dari yang hanya menerima pesanan tetangga, sekarang kami melayani 5 perusahaan besar, beberapa event rutin bulanan, dan baru saja membuka dapur komersial pertama. Aku mengatakannya dengan bangga, tetapi tidak sombong.
Ini adalah pencapaianku, dan aku berhak menceritakannya. Saya tidak lagi bergantung pada siapapun. Setiap rupiah yang saya hasilkan adalah buah dari keringat dan kerja keras saya sendiri. Dan rasanya jauh lebih membahagiakan. Aku menatap Yuni, yang senyumnya sudah benar-benar menghilang. Jadi, sekali lagi, terima kasih, Wawan. Karena dengan melepas saya, kamu justru telah membebaskan saya untuk menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Versi yang bahkan saya sendiri tidak tahu ada dalam diri saya. Ucapan terima kasihku bukanlah sindiran tajam, melainkan pernyataan yang tulus dari hatiku yang telah sembuh. Namun, efeknya justru lebih menghancurkan bagi mereka yang mendengarnya dengan perasaan bersalah. Aku bisa melihat betapa tersiksanya Wawan mendengar semua ini. Dia tidak mengharapkan ini. Dia mengharapkan tangisan, bukan kesuksesan. Dia mengharapkan kehancuran, bukan kebangkitan. Aku telah mengubah momen yang seharusnya menjadi alat untuk mempermalukanku menjadi sebuah pengumuman resmi tentang kesuksesanku. Dan itu jauh lebih mematikan daripada segala bentuk kemarahan. Setelah ucapan terima kasihku yang menusuk kepada Wawan mengguncang suasana, aku memindahkan tatapanku. Sekarang, fokusku beralih kepada sosok yang duduk di kursi paling depan, tepat di samping pelaminan. Ibu Marni. Wajahnya yang sejak tadi terlihat tegang, kini dipenuhi campuran rasa malu, kaget, dan mungkin sedikit penyesalan. Tangannya meremas-remas sapu tangannya dengan gugup. Dan ada satu ucapan terima kasih lagi yang ingin saya sampaikan. Ucapku, suaraku masih jelas dan tenang, namun sekarang mengandung nada yang lebih dalam, lebih personal. Semua mata, termasuk kamera videografer yang merekam acara, mengikuti arah pandanganku yang kini tertuju pada mertuaku yang dulu. Ibu Marni, sapaku, langsung memanggilnya. Dia terkejut, matanya membesar, seolah tidak menyangka akan menjadi bagian dari pidatoku. Terima kasih, Ibu, lanjutku. Terima kasih untuk nasihat yang Ibu berikan kepada saya setahun yang lalu, di ruang tamu rumah saya sendiri. Aku membuat jeda, membiarkan ingatan semua orang, terutama Ibu Marni, kembali ke percakapan pahit itu. Ibu bilang bahwa seorang istri harus bisa berkorban. Ibu bilang bahwa ikhlas itu adalah menerima kenyataan, menerima poligami, seperti yang Ibu lakukan dulu. Ibu menasihati saya untuk berbagi. Setiap kata yang kuucapkan adalah pukulan langsung ke hati Ibu Marni. Wajahnya memerah, dan dia menunduk lebih dalam, tidak sanggup menatapku. Waktu itu, saya marah. Saya merasa nasihat ibu tidak adil. Tapi, setelah melalui perjalanan setahun ini, setelah merenung dalam kesendirian, saya akhirnya mengerti. Aku berbicara dengan pelan, namun penuh makna. Ibu benar tentang satu hal, ikhlas itu penting. Aku melihat Ibu Marni mengangkat wajahnya sedikit, penasaran. Tapi, saya belajar bahwa ikhlas yang sesungguhnya bukanlah tentang menerima perlakuan tidak adil dengan diam. Bukan tentang memendam rasa sakit dan pura-pura kuat. Aku menggelengkan kepala perlahan. Bukan, Bu. Ikhlas yang saya pelajari adalah ikhlas yang jauh lebih dalam. Suaraku kini bergetar halus, bukan karena sedih, tapi karena emosi yang tulus. Ikhlas yang sesungguhnya adalah tentang memaafkan. Memaafkan orang yang telah menyakiti kita, bukan untuk mereka, tapi untuk ketenangan jiwa kita sendiri. Ikhlas adalah tentang merelakan masa lalu yang pahit, melepaskan beban dendam, dan melangkah maju dengan hati yang lapang. Aku memandang Ibu Marni dengan tatapan yang tidak lagi mengandung kemarahan, tapi lebih pada pengertian dan belas kasihan. Jadi, di hari yang bahagia ini, di depan semua tamu yang hadir, saya ingin mengatakan, Ibu, saya sudah memaafkan Ibu. Saya sudah memaafkan Wawan. Dan saya juga memaafkan Anda, Yuni. Kini, bukan hanya Ibu Marni yang terpukul. Yuni dan Wawan sama-sama terlihat seperti ditampar. Mereka mengharapkan kemarahan, tapi yang mereka dapatkan adalah pengampunan. Dan dalam konteks seperti ini, pengampunan justru jauh lebih memalukan bagi mereka. Saya ikhlaskan semuanya. Aku menegaskan, dengan senyum kecil yang tulus kali ini. Saya ikhlas dengan perceraian itu. Saya ikhlas dengan pengkhianatan itu. Karena tanpa semua itu,
Saya tidak akan menjadi Gina yang berdiri di sini hari ini. Gina yang mandiri, kuat, dan, yang paling penting, bahagia dengan hidupnya sendiri. Aku melihat air mata menggenang di mata Ibu Marni. Bukan air mata simpati, tapi air mata penyesalan yang dalam. Dia menyadari bahwa nasihatnya dulu keliru. Dia menyadari bahwa yang dia lakukan adalah mendukung kesalahan anaknya dan menyakiti menantunya yang setia. Ucapan maafku ini adalah pukulan telak. Aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku membalasnya dengan ketinggian moral dan kedewasaan yang justru membuat mereka, di hari bahagia mereka, merasa sangat kecil. Aku telah mengambil alih narasi sepenuhnya. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemenang yang bermurah hati memberi pengampunan. Dan di mata semua tamu yang hadir, posisiku menjadi jauh lebih terhormat daripada keluarga yang duduk di pelaminan. Setelah kata-kata tentang maaf dan keikhlasan menggantung di udara, menciptakan keheningan yang begitu pekat hingga hampir terasa fisik, aku tahu misiku hampir usai. Aku telah menyampaikan semua yang perlu disampaikan. Mikrofon di tanganku terasa sudah menyelesaikan tugasnya. Sekarang, yang tersisa adalah penutup yang sempurna. Aku mengalihkan pandangan dari Ibu Marni yang terbungkuk penuh penyesalan, kembali menatap Wawan dan Yuni di atas pelaminan. Wajah Wawan masih pucat pasi, matanya kosong, seperti orang yang baru saja menyadari besarnya kesalahan yang telah diperbuat. Yuni, di sampingnya, berusaha menjaga senyum palsunya, tetapi sudut bibirnya gemetar. Dia kehilangan kendali atas acara ini, dan dia tahu itu. Jadi, untuk menutup sambutan singkat saya, ucapku, suaraku kembali datar dan penuh wibawa. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Wawan dan Yuni. Kali ini, ucapan selamatku terdengar berbeda. Bukan lagi formalitas kosong, tapi sebuah pernyataan yang syarat makna. Saya benar-benar mendoakan semoga pernikahan kalian langgeng. Lanjutku. Aku kemudian membuat jeda yang disengaja, menatap Wawan dengan sangat dalam. Tapi, Wawan, izinkan saya mengingatkan kamu tentang satu hal, sebagai seseorang yang pernah mengenalmu dengan sangat dekat selama 10 tahun. Ruangan kembali hening. Semua orang menahan napas, menunggu apa lagi yang akan kukatakan. Mengelola satu istri saja, dengan segala dinamika dan kebutuhan rumah tangga, sudah membutuhkan komitmen, kesabaran, dan pengorbanan yang tidak sedikit. Kataku pelan, namun setiap kata terukur dan tajam. Apalagi mengelola dua wanita, dengan dua dunia yang berbeda, dua perasaan yang harus dijaga, dua set harapan yang harus dipenuhi. Aku melihat Wawan menelan ludah dengan susah payah. Dia tahu aku tidak berbicara omong kosong. Aku menggambarkan kenyataan yang akan dihadapinya, kenyataan yang mungkin sudah mulai dia rasakan. Itu adalah tanggung jawab yang sangat besar, Wan. Lebih besar dari sekadar memenuhi nafsu atau gengsi. Semoga kamu siap dengan konsekuensinya. Karena sekali kamu memilih jalan ini, tidak ada kata mundur. Ucapan itu bukanlah kutukan. Itu adalah peringatan. Sebuah ramalan yang didasarkan pada pengalaman nyata bersamanya. Aku tahu sifatnya yang mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Dan rumah tangga dengan dua istri adalah tantangan terberat yang bisa dihadapi seorang lelaki. Tanpa memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menanggapi, atau bagi Yuni untuk menyela, aku mengembalikan mikrofon itu ke tangan pembawa acara yang terpaku di sampingku. Terima kasih untuk waktunya, bisikku padanya dengan sopan. Kemudian, dengan anggun, aku berbalik. Aku tidak menuju kembali ke mejaku. Langkahku langsung mengarah ke pintu keluar ballroom. Kepalaku tetap tegak, bahuku terbuka lebar, dan senyum tipis yang percaya diri masih menghiasi bibirku. Gaun navy blueku melambai-lambai dengan anggun mengikuti setiap langkah tegapku. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata yang menatap punggungku. Tapi tidak ada satupun tatapan itu yang mengandung rasa kasihan atau cemoohan. Yang ada adalah decak kagum, rasa hormat, dan mungkin, bagi beberapa orang, rasa kagum pada ketegaran dan kelas yang kutunjukkan. Aku melewati pintu ballroom tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Aku meninggalkan gemerlap pesta, meninggalkan drama, meninggalkan masa laluku yang sudah kurelakan. Saat pintu tertutup di belakangku, menghalau suara riuh rendah resepsi, udara lobi hotel yang sejuk menyambutku. Aku menarik napas dalam-dalam.
Sebuah perasaan lega dan kemenangan yang luar biasa menyelimutiku. Aku tidak merusak pesta mereka. Aku tidak berteriak atau menangis. Sebaliknya, aku telah menggunakan panggung yang mereka berikan untuk menunjukkan pada semua orang, dan terutama pada diriku sendiri, bahwa aku telah tumbuh melampaui mereka semua. Aku telah mengubah acara yang dimaksudkan untuk mempermalukanku menjadi momen kemenangan personal terbesarku. Perjalanan pulangku kali ini terasa sangat ringan. Aku sudah menutup bab itu dengan caraku sendiri, dengan penuh martabat. Dan sekarang, masa depanku yang cerah benar-benar menantiku. Beberapa minggu setelah resepsi yang menggemparkan itu, hidupku kembali berjalan dengan irama yang produktif dan damai. Rasa Gina semakin dikenal, dan aku mulai merekrut staf tambahan untuk mengelola pesanan yang terus bertambah. Suatu sore, saat aku sedang menyusun jadwal pengiriman untuk minggu depan, teleponku berdering. Nama Sari kembali muncul di layar. Kali ini, ada firasat bahwa kabar yang dibawanya akan sangat berbeda. "Gin, kamu ada waktu sebentar?" tanya Sari. Suaranya berbisik seperti biasa, tetapi kali ini diwarnai dengan nada yang hampir tidak percaya. "Ada, Sar. Lagi istirahat sebentar." "Ada kabar apa?" jawabku sambil meminum segelas air. "Kamu tidak akan menyangka. Ini tentang Yuni." Aku mendengarkan dengan tenang. Bagian dari diriku yang sudah berdamai tidak terlalu tertarik, tetapi sisi manusiawiku yang penasaran ingin tahu kelanjutan dari drama itu. "Ternyata, Gin." Sari menurunkan suaranya lebih rendah lagi. "Yuni itu tidak pernah hamil." Aku tercekat. Air yang baru saja kuminum serasa salah jalur. "Apa? Tidak hamil? Tapi dulu itu alasan utama Wawan." "Ya, itu yang beredar sekarang. Katanya dari orang dalam keluarga dekat Wawan. Yuni waktu itu hanya pura-pura hamil karena takut Wawan tidak serius dan kembali padamu. Dia pakai alat hamil palsu, segala macam. Wawan baru ketahuan setelah mereka menikah dan beberapa bulan tidak ada tanda-tanda kehamilan yang nyata. Dia dipaksa mengaku." Potongan teka-teki itu akhirnya tersambung. Kemarahan Wawan yang tiba-tiba, desakannya untuk menikah dengan cepat, semua menjadi masuk akal. Yuni telah memanipulasinya dengan cara yang paling keji. "Wawan pasti kalap, ya?" gumamku, hampir merasa kasihan pada mantan suamiku itu. "Kalap?" Katanya mereka bertengkar sangat hebat. Wawan marah besar karena merasa dibodohi. Tapi apa mau dikata, mereka sudah menikah. Perceraian lagi pasti akan jadi aib yang lebih besar bagi keluarga. Jadi, ya, terpaksa diteruskan. Aku menghela napas panjang. Karma memang tidak pernah salah alamat. Kebohongan yang digunakan Yuni untuk merusak rumah tangguku akhirnya berbalik menghancurkannya sendiri. Kepercayaan dalam pernikahan mereka pasti sudah hancur lebur sejak awal. "Tapi, ini belum selesai, Gin," lanjut Sari, seolah membaca pikiranku. "Konon, karena pertengkaran itulah, hubungan mereka sekarang sangat dingin. Wawan sering pulang larut malam, dan Yuni jadi posesif dan penuh curiga. Rumah tangga mereka seperti neraka." Aku mendengarkan semuanya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan bahwa keadilan sedang berjalan. Di sisi lain, ada rasa sedih bahwa sebuah pernikahan dibangun di atas fondasi kebohongan dan sekarang tenggelam dalam penderitaan. "Terima kasih infonya, Sar," kataku akhirnya. "Gimana? Seneng dengar kabarnya?" tanya Sari penasaran. Aku memandang keluar jendela, melihat langit yang cerah. "Senang? Tidak juga, Sar. Aku cuma semakin yakin bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Dulu Yuni mengorbankan kebenaran untuk mendapatkan Wawan. Sekarang, dia mendapatkan Wawan, tapi kehilangan segalanya. Kepercayaan, kedamaian, dan mungkin juga cintanya sendiri. Itu karma yang cukup adil, menurutku." Setelah menutup telepon, aku kembali ke meja kerjaku. Daftar pesanan yang menumpuk terasa lebih nyata dan penting daripada drama kehidupan rumah tangga Wawan dan Yuni. Mereka telah membuat pilihan mereka, dan sekarang mereka harus menghadapi konsekuensinya. Aku telah membuat pilihanku untuk move on, dan konsekuensinya adalah kebahagiaan dan kesuksesan yang kurasakan sekarang. Dunia memang berputar dengan caranya yang sendiri.
Dan saat ini, dunia memutarku ke arah yang jauh lebih cerah. Beberapa bulan berlalu, dan bisnis, Rasa Gina, semakin mantap. Aku bahkan mulai meluncurkan layanan catering sehat untuk klien korporat yang langsung disambut baik. Suatu hari, saat aku sedang meeting dengan manajer dari sebuah perusahaan teknologi yang menjadi klien tetap, percakapan santai usai meeting menyimpan kejutan. Kebetulan sekali ketemu Ibu Gina, kata Pak Roni, si manajer. Kami sebenarnya baru saja memutuskan kontrak dengan vendor catering lama kami. Oh, ya? Boleh tahu kenapa? Tanyaku penasaran, sambil menyusun dokumen. Vendor lama itu punya seorang pemilik yang sikapnya jadi amburadul belakangan ini. Namanya Wawan, mungkin ibu kenal. Jantungku berdetak kencang. Tapi kumiliki ekspresiku tetap netral. Wawan? Nama yang familiar. Ada apa dengannya? Ya ampun, ibu. Proyeknya telat terus, kualitasnya menurun, dan yang parah, dia jadi sulit dihubungi. Katanya sih lagi ada masalah rumah tangga berat. Pernah suatu kali, kami ada meeting penting, tapi makanannya datang terlambat 2 jam. Alasannya, dia bertengkar dengan istrinya sampai lupa mengirim pesanan. Pak Roni menggeleng-gelengkan kepala. Kami sudah toleransi berkali-kali karena dulu jasanya bagus, tapi akhirnya terpaksa putus kontrak. Tidak profesional. Aku hanya bisa mengangguk, mencerna informasi itu. Memang, masalah pribadi seharusnya tidak dibawa ke pekerjaan. Betul. Nah, kebetulan tim kami sudah coba sampel Ibu Gina dan sangat suka. Apalagi dengar reputasinya yang sangat profesional. Jadi, kita bisa lanjutkan kerja sama ini. Tentu saja, Pak Roni. Saya jamin kepuasan Bapak dan tim. Jawabku dengan senyum profesional. Setelah Pak Roni pergi, aku duduk di kursiku, memikirkan nasib bisnis Wawan. Rupanya karma tidak hanya berhenti di kehidupan rumah tangganya. Masalahnya merembet ke bisnis, sesuatu yang sangat dibanggakannya dulu. Beberapa hari kemudian, kebenaran itu semakin nyata. Seorang supplier sayuran langgananku, yang kebetulan juga supply ke bisnis Wawan, berkata saat mengantarkan pesanan, "Ibu Gina, ibu tahu tidak, usaha catering Mas Wawan itu katanya lagi sakit berat." "Kenapa terjadi?" tanyaku, mencoba tidak terlihat terlalu tertarik. Katanya, sejak menikah lagi, istrinya yang baru itu, si Yuni, ikut campur urusan keuangan. Tapi bukannya ngatur, malah boros. Uang kas perusahaan sering dipakai untuk belanja tas dan perhiasan mahal. Alhasil, modal kerja jadi tekor. Pembayaran ke kami para supplier pun sering telat. Sudah beberapa teman supplier yang memutuskan kerjasama. Aku menghela napas. Gambaran itu semakin jelas. Wawan, yang dulu sangat teliti dalam urusan keuangan, sekarang kehilangan kendali karena campur tangan Yuni. Bisnis yang dulu kami bangun bersama dengan susah payah, perlahan-lahan runtuh oleh ketamakan dan ketidakdewasaan. Ironisnya, di saat yang bersamaan, bisnis yang dulu diremehkannya, bisnis catering, hobi ibu-ibuku, justru semakin berkembang. Aku menerima telepon dari seorang teman yang bekerja di Bandung. "Gina, kamu dapat rekomendasi bagus nih. Perusahaan konsultan ini lagi cari vendor catering tetap. Mereka dengar soal kamu dari seminar yang kemarin kamu supply. Kamu tertarik?" "Tentu saja. Terima kasih banyak infonya," jawabku bersemangat. "Oke, nanti saya kasih kontak personnya. Tapi menarik ya, dengar-dengar, vendor mereka yang lama adalah bisnisnya mantan suamimu itu. Tapi karena masalah kualitas dan keterlambatan, kontraknya tidak diperpanjang." Senyumku sedikit masam. Dunia ini memang kecil. Setiap klien yang meninggalkan Wawan, seolah-olah menemukan jalannya ke Rasa Gina. Aku tidak merebut mereka dengan sengaja. Tapi reputasiku yang dibangun dengan kerja keras dan profesionalisme, secara alami menarik mereka yang kecewa dengan ketidakprofesionalan Wawan. Di malam hari, saat sendiri, aku merenungkan semua ini. Aku tidak merasa senang atas kemerosotan bisnis Wawan. Justru, ada rasa sedih. Sedih melihat seseorang yang dulu ambisius dan kompeten, jatuh karena pilihan-pilihan hidup yang salah. Tapi di sisi lain, ini membuktikan satu hal. Kesuksesan sejati dibangun dari integritas, kerja keras,
dan ketenangan pikiran. Hal-hal yang tidak dimiliki Wawan saat ini. Dia telah menukar ketenangan rumah tangga kami dengan kehidupan yang penuh drama dan ketidakstabilan. Dan sekarang, dia membayar harga untuk pilihan itu, tidak hanya dalam kehidupan pribadinya, tetapi juga dalam kerajaan bisnis yang dulu begitu dibanggakannya. Aku hanya bisa berharap dia belajar dari semua ini. Untukku, ini adalah pengingat yang kuat untuk selalu bersyukur dan menjaga setiap berkah yang kuterima dengan penuh tanggung jawab. Musim hujan telah tiba. Dan sore itu hujan rintik-rintik membasahi kota. Aku sedang menikmati secangkir teh hangat di ruang kerjaku yang baru, meninjau laporan keuangan bulanan yang menunjukkan pertumbuhan yang sehat, ketika teleponku berdering. Nomor yang muncul adalah nomor yang sudah tidak asing lagi, tetapi sudah lama tidak menghubungiku, Ibu Marni. Aku memandangi layar selama beberapa dering, hati berdebar-debar antara ingin mengabaikan dan rasa ingin tahu. Akhirnya, kuangkat juga. Halo. Enduk. Gina, suara Ibu Marni terdengar parau dan gemetar. Sangat berbeda dari nada menggurui yang biasa dia pakai. Iya, Bu. Ini Gina. Ada yang bisa saya bantu? Jawabku, berusaha menjaga suara tetap netral dan sopan. Ada jeda panjang, diikuti suara terisak di seberang sana. Enduk. Ibu. Ibu minta maaf. Katanya akhirnya, disusul oleh tangisan yang tidak lagi bisa dibendung. Aku diam, membiarkannya menangis. Aku tidak ingin mempermudahnya. Dia perlu merasakan beratnya penyesalan itu. Ibu salah, Enduk, lanjutnya di sela-sela isakannya. Ibu salah besar. Waktu itu, Ibu seharusnya membela kamu. Ibu seharusnya menasehati Wawan, bukan malah menyuruhmu menerima poligami. Aku menarik napas dalam-dalam. Ibu, itu sudah lewat. Tapi Ibu tidak bisa tidur memikirkannya. Enduk, melihat kamu sekarang, sukses dan kuat, dan melihat kehidupan Wawan yang berantakan, suaranya tercekat. Ibu sadar, Ibu telah membuang permata seperti kamu. Ibu telah kehilangan menantu yang sebenarnya seperti anak kandung sendiri. Setiap katanya seperti paku yang menancap di hatiku, membangkitkan kenangan sakit yang sudah berusaha kubuang. Kehidupan Wawan sekarang, itu neraka. Gina, bisiknya, suara bergetar. Yuni, itu perempuan yang tidak bisa mengurus apa-apa. Mereka terus bertengkar. Wawan stres, bisnisnya hancur. Dan Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ini salah Ibu. Jika dulu Ibu membelamu, mungkin Wawan tidak akan sampai menceraikanmu. Keluarga kita masih utuh. Aku memejamkan mata. Di satu sisi, aku mendengar penyesalan yang tulus. Di sisi lain, ada kemarahan karena dia baru menyesal setelah melihat aku sukses dan kehidupan Wawan berantakan. Apakah penyesalannya akan sama tulusnya jika aku hidup miskin dan menderita? Ibu, ucapku akhirnya, suaraku lembut tapi tegas. Aku mendengar penyesalan Ibu. Dan aku sudah memaafkan Ibu, seperti yang kuucapkan di resepsi itu. Tapi Ibu harus memahami sesuatu. Perceraian itu mungkin adalah takdir terbaik untuk kami berdua. Tapi, Enduk. Tidak ada, tapi. Bu, potongku. Lihatlah saya sekarang. Saya bahagia. Saya mandiri. Jika perceraian tidak terjadi, saya mungkin masih menjadi Gina yang lama, yang hidupnya hanya mengikuti kemauan Wawan. Saya tidak akan pernah menemukan potensi terbaik dalam diri saya. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, memandangi hujan. Masalah Wawan dan Yuni adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Bukan salah Ibu. Mereka yang dewasa, mereka yang memutuskan. Ibu tidak bisa menyelamatkan mereka dari pilihan mereka sendiri. Ibu tahu, bisiknya lagi. Tapi sakit, Gina. Melihat anak sendiri menderita. Saya mengerti, Bu. Itu wajar sebagai seorang ibu. Tapi ibu juga harus ikhlas. Seperti ibu nasihati dulu pada saya. Ucapku, tanpa bisa menahan sedikit sarkasme. Mungkin sekarang saatnya ibu belajar arti ikhlas yang sesungguhnya. Melepaskan Wawan untuk menghadapi konsekuensinya sendiri. Dia terdiam. Mungkin tersentak oleh kata-katanya sendiri yang kukembalikan padanya. Gina, bolehkah ibu, suatu saat nanti mengunjungimu? Pintanya dengan suara kecil.
Aku mempertimbangkan permintaan itu. Hatiku sudah tidak lagi menyimpan dendam, tetapi kepercayaannya telah hancur. Untuk saat ini, saya kira belum saatnya, Bu. Biarlah waktu yang menyembuhkan semuanya. Saya menghargai permintaan maaf Ibu, tapi kita semua perlu ruang untuk tumbuh. Ibu mengerti, jawabnya, lirih. Terima kasih sudah mau mendengarkan Ibu. Enduk. Sekali lagi, Ibu minta maaf. Selamat tinggal, Bu, ucapku, lalu menutup telepon. Aku meletakkan telepon di meja, perasaan campur aduk. Ada kepuasan karena akhirnya dia mengakui kesalahannya. Ada juga sedih, karena semua ini tidak perlu terjadi jika sejak awal dia berpihak pada kebenaran. Tapi yang paling kuat adalah perasaan lega. Percakapan tadi adalah titik akhir. Aku sudah memaafkannya, dan sekarang aku benar-benar bisa melupakannya dan melanjutkan hidupku. Penyesalannya adalah miliknya. Kebahagiaanku adalah milikku. Dan kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa merampasnya. 2 tahun telah berlalu sejak percakapan telepon dengan Ibu Marni. Waktu itu seperti obat yang paling ampuh, mengikis sisa-sisa kepahitan dan membuka ruang untuk hal-hal baru yang lebih cerah. Rasa Gina, bukan lagi sekadar bisnis catering. Ia telah bertransformasi menjadi sebuah brand yang diakui, Rasa Gina Catering Event Organizer. Kami tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga mengelola acara-acara korporat skala menengah. Hari itu adalah hari yang sangat spesial. Aku berdiri di depan cermin di apartemen baruku yang luas dan modern, sebuah pencapaian yang kubeli sepenuhnya dari hasil keringat sendiri. Aku mengenakan setelan jas wanita berwarna navy blue yang elegan, rambutku disanggul rapi. Malam ini, aku akan menghadiri acara penghargaan UMKM berprestasi tingkat kota. Rasa Gina terpilih sebagai salah satu dari 3 finalis. Bu Gina, mobil sudah menunggu di bawah, ujar Maya, asistenku yang setia, melalui interkom. Baik, Maya. Aku segera turun. Saat menuju lobi, pikiranku melayang ke masa lalu. Dari dapur kecil di rumah bekas bersama Wawan, kini aku memiliki kantor dan dapur produksi sendiri dengan 5 karyawan tetap. Dari wanita yang diceraikan dengan hina, kini aku berdiri sebagai seorang pengusaha yang dihormati. Acara berlangsung di ballroom hotel yang megah, tak jauh berbeda dari tempat resepsi Wawan dan Yuni dulu. Namun, perasaanku saat ini sungguh berbeda. Dulu, aku datang dengan tekad dan sedikit gugup. Malam ini, aku datang dengan percaya diri penuh, didukung oleh prestasi nyata. Dan pemenang penghargaan UMKM berprestasi kategori jasa makanan adalah... Pembawa acara mengumumkan dengan penuh suspense. Rasa Gina Catering Event Organizer, atas nama Ibu Gina. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Dadaku membesar karena kebanggaan. Saat aku berjalan ke atas panggung untuk menerima piala, lampu sorot menyinariku, dan untuk sesaat, aku membayangkan betapa berbedanya nasibku jika dulu aku menyerah. Selamat, Ibu Gina. Apa kunci suksesnya? Tawar pembawa acara setelah menyerahkan piala. Aku tersenyum, mendekati mikrofon. Terima kasih. Kuncinya adalah ketekunan, konsistensi, dan yang paling penting, jangan pernah membiarkan kegagalan dalam hidup menghentikan langkah kita. Terkadang, justru kegagalan itulah yang memicu kita untuk menemukan potensi terbaik kita. Jawabanku disambut tepuk tangan meriah. Banyak yang mungkin tidak tahu makna mendalam di balik kata-kataku itu, tetapi aku tahu. Itu adalah kemenangan atas Wawan, atas Yuni, atas Ibu Marni, dan atas semua orang yang meragukanku. Usai acara, banyak orang yang datang memberikan selamat, termasuk para pejabat kota dan pengusaha lain. Seorang ibu yang elegan menghampiriku. Ibu Gina, saya sangat terinspirasi dengan cerita ibu. Bisnis saya juga baru mulai, dan sering dapat halangan. Tapi melihat ibu, saya jadi semangat lagi. Terima kasih. Ibu bisa, kok. Percaya diri dan jangan menyerah. Jawabku sambil menyalami tangannya, hatiku hangat. Di sudut ruangan, seorang wartawan dari media lokal mewawancarai untuk rubrik inspirasi. Ceritakan sedikit perjalanan bisnis ibu, Bu Gina. Apa motivasi terbesar ibu? Aku tersenyum.
Motivasi terbesar saya adalah membuktikan pada diri sendiri bahwa saya mampu. Dulu, bisnis ini hanya dianggap hobi. Tapi saya percaya, selama kita serius dan profesional, tidak ada yang tidak mungkin. Aku memilih untuk tidak menyebutkan detail masa laluku. Itu sudah menjadi bagian dari hidupku yang tidak perlu diumbar lagi. Malam itu, saat aku kembali ke apartemen, aku meletakkan piala itu di etalase khusus yang berisi piagam-piagam penghargaan lainnya. Aku berdiri memandanginya lama. Ini bukan sekadar piala. Ini adalah simbol perjalananku. Dari reruntuhan, aku membangun istana. Keesokan harinya, aku sudah kembali ke rutinitas. Sebuah perusahaan teknologi besar menghubungi kami untuk menjadi vendor tetap catering karyawan mereka. Sebuah kontrak besar yang akan mengamankan masa depan bisnis ini untuk tahun depan. Duduk di balik mejaku yang sekarang lebih besar, menandatangani kontrak itu, aku tersenyum. Kesuksesan ini terasa manis karena diperoleh dengan jujur dan penuh perjuangan. Aku telah membuktikan bahwa seorang wanita tidak perlu bergantung pada siapapun untuk mencapai mimpinya. Aku adalah Gina, sang penyintas, sang pejuang, dan sang pemenang. Dan ini adalah bab yang paling membahagiakan dalam hidupku. 3 tahun. Waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka yang paling dalam, dan bagi kami, waktu yang cukup untuk membuat jarak yang tak terbantahkan antara masa lalu dan masa kini. Suatu Sabtu yang cerah, aku memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan berbelanja kebutuhan bulanan di mal besar yang biasanya kuhindari karena terlalu ramai. Aku sudah jauh lebih tenang sekarang, cukup kuat untuk menghadapi kemungkinan bertemu dengan kenangan lama. Saat aku sedang memilih buah apel di supermarket, sebuah suara yang dulu sangat akrab, namun sekarang terasa asing, memanggil namaku. Gina. Aku menoleh. Beberapa meter dariku, berdiri Wawan. Tapi bukan Wawan yang kukenal. Dia terlihat lebih tua dari usianya. Rambutnya ada uban yang lebih banyak, bahunya agak membungkuk, dan matanya kehilangan cahaya yang dulu. Pakaiannya rapi, tapi terlihat lusuh, seperti tidak terurus dengan baik. Di sebelahnya, Yuni mendorong kereta belanja dengan ekspresi cemberut. Dia terlihat tidak sabar, dan wajahnya yang dulu cantik sekarang terlihat keras dan penuh kekecewaan. Wawan, balasku dengan anggukan singkat. Suaraku datar, tanpa getaran emosi apapun. Aku sama sekali tidak menyangka bisa merasa begitu, biasa saja. Yuni memandangku dengan tajam, matanya menyapu penampilanku yang rapi dan percaya diri. Aku hanya mengenakan celana jeans dan kaos sederhana, tapi auraku jelas berbeda dengan mereka. Kamu baik-baik saja? Tanya Wawan, suaranya serak. Matanya menyelidik, seolah mencari jejak-jejak penderitaan di wajahku. Aku baik-baik saja, terima kasih. Sangat baik, malah, jawabku sambil tersenyum kecil. Senyum yang tulus karena aku memang merasa baik. Bagaimana dengan kalian? Wawan terlihat gelagapan. Yuni menyela dengan nada pedas. Kita buru-buru, Wan. Anak tunggu di rumah. Tapi Wawan mengabaikannya. Dia seperti terpaku, ingin menatapku lebih lama. Aku dengar, bisnismu sangat sukses. Selamat. Terima kasih, jawabku singkat. Semuanya berkat kerja keras dan dukungan tim yang baik. Ada keheningan yang canggung. Yuni semakin tidak sabar, menarik lengan Wawan. Ayo, Wan. Wawan masih menatapku. Dan dalam sekejap, aku melihatnya. Bukan penyesalan biasa. Itu adalah penyesalan yang mendalam, pedih, yang menggerogoti jiwanya dari dalam. Dia melihat diriku yang sekarang, mandiri, percaya diri, dan damai, dan membandingkannya dengan kehidupan yang dijalaninya sekarang. Dia menyadari bahwa apa yang dulu dia buang adalah permata, dan apa yang dia pilih adalah batu biasa yang sekarang memberatkannya. Aku harus pergi, katanya akhirnya, mengizinkan Yuni menariknya pergi. Baik, sampai jumpa, ucapku dengan sopan. Aku melihat mereka berjalan pergi. Yuni berbisik sesuatu dengan marah pada Wawan, yang hanya membalas dengan mengangguk lesu. Punggung mereka menghilang di antara rak-rak supermarket. Aku berdiri di sana selama beberapa detik, lalu kembali memilih apel. Aneh, pertemuan itu sama sekali tidak menggangguku. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa bangga yang jahat. Yang ada hanyalah
Rasa syukur. Syukur bahwa aku tidak terjebak dalam kehidupan seperti mereka. Syukur bahwa aku memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak pada poligami, yang ternyata adalah kata yang membebaskanku. Aku menyelesaikan belanjaanku dan berjalan menuju kasir. Di luar, matahari bersinar terang. Hidupku sekarang penuh dengan hal-hal yang kusukai, bisnis yang kucintai, teman-teman yang mendukung, dan kedamaian dalam hati. Wawan, Yuni, dan Ibu Marni adalah bagian dari masa lalu yang sudah selesai. Mereka boleh tenggelam dalam penyesalan dan drama mereka sendiri. Saat aku memasukkan barang belanjaan ke bagasi mobilku, teleponku berdering. Itu dari timku. Bu Gina, proposal untuk klien baru sudah siap. Meetingnya Senin jam 10. Sempurna. Saya akan lihat draftnya nanti malam. Terima kasih. Aku menutup telepon, tersenyum. Inilah hidupku sekarang. Penuh dengan janji dan kemungkinan baru. Mereka yang dulu mencoba menghancurkanku, kini hanya menjadi kaki langit yang jauh. Sementara aku terus melangkah maju, menuju horizon yang lebih cerah. Bab ini telah benar-benar tertutup. Dan aku, Gina, adalah satu-satunya penulis bagi bab-bab selanjutnya dalam hidupku.